Target tuh banyak yang salah kaprah sih, Der. Kenapa? Banyak yang di misuse. Gue kasih ilustrasi begini deh. Coach kasih solusi. Coach kasih solusi, Coach. Masya Allah. Tolongin merah kami, menyala, Coach. Masya Allah. Ini berdukanya ada startup merah yang memang sudah mem-PHK. Masih ada. Masih dibahas ya. Terus. Goreng terus. Tapi emang banyak sih ya kisah-kisah itu ya. Dan mudah-mudahan jadi pembelajaran ya. Bener. Jadi kalau ngambil keputusan udah lebih inform. Ya. Gue mau gabung di mana, tidak dikungkung oleh ekspektasi yang nggak tepat. Betul. Gitu. Dan caranya adalah banyak ngobrol, lihat ke Glassdoor, kan kita udah sempat bahas pekan lalu ya. Betul. Buat teman-teman yang baru gabung sekarang, coba deh cek di tiap pekan atau mungkin yang thumbnail saya tulisannya Coach kasih solusi, kan banyak juga penonton-penonton baru nih yang mungkin hadir di sini. Coba silakan. Jadi di kasih solusi ini memang ada satu program yang memang weekly sifatnya bersama Coach Rene, yaitu di Coach kasih solusi. Kita bahas mengenai karir, kita bahas mengenai ya apapun ya, usaha. Objektifnya bikin lo jadi lebih mawas, lebih waras dalam mengambil keputusan-keputusan terkait hidup lo. Dan salah satunya tentunya bukan romance ya. Kalau ini soal percintaan, kayak gue bukan orang yang tepat. Saya maju ntar. Derry makanya pakai baju merah. Tapi justru terkait dengan pekerjaan, bisnis gitu. Silahkan kalau ada isu-isu yang ditanya. Dan salah satu yang paling rame sejak beberapa pekan terakhir yang kita bahas adalah soal gaji, soal kemarin itu PHK ya. Gimana kalau kemudian supaya nggak di PHK, atau gimana kemudian kalau gue yang kena PHK. Dan ini banyak sekali ternyata cerita-ceritanya, kisah-kisahnya yang bisa jadi pembelajaran buat yang lain. Betul. Gitu. Nah, dalam hal ini kalau gaji PHK itu kan, kalau mau dicocok logikan dalam arti positif, mereka itu dalam golongan yang bernama target sebetulnya. Kalau targetnya tercapai, yang dilakukan oleh karyawannya, pegawainya, artinya si pemilik perusahaan bisa memberikan gaji kepada karyawannya. Itu inline ya, itu korelasi lah sebetulnya, ya kan? Nah, ujung-ujungnya kalau memang target nggak tercapai, lalu perusahaan cash flow-nya berantakan, nggak bisa boro-boro bonus, gaji pun nggak bisa. Apa yang terjadi? Iya, PHK lagi. Nah, kalau kita ngomongin hal ini adalah gimana kalau kita berangkat dari kisah adik saya pribadi, Coach. Adik lo? Adik gue, Coach. Adik kandung nih? Adik kandung. Dia cerita bahwa dia ke startup, dia anaknya memang agency banget, business development basicnya. Oke. Yang dimana itu nggak lepas dari target. Dia orang AE tadinya, account eksekutif, naik account manager, akhirnya sekarang dia di business development. Kita ngomongin perusahaan yang bukan sekarang tapi yang sebelumnya persis. Oke. Kita nggak usah sebut namanya dari perusahaannya. Intinya adalah gue ngeliat kasihan, Coach. Kenapa? Sampai jam 3 pagi baru tidur, bangun lagi sejam subuh. Iya dong, jam 4 siap-siap. Soalnya pola gini, tahajud. Ya insya Allah mudah-mudahan tahajud. Tapi yang saya lihat tuh mukanya mumet mulu. Dalam artian dia tuh nih kejar-kejaran hidupnya sama target. Soalnya perusahaannya ngasih dia target KPI, Key Performance Indicator, di jabatan atau job desk-nya dia yang lakukan adalah memang target. Targetnya adalah let's say 200 juta, 300 juta per bulan. Bahkan itu kan satu tim. Biasanya kalau account manager, bawahnya itu account eksekutif, atau banyak juga yang menamakan marketing eksekutif atau mungkin business development, itu ada timnya. Satu orang gue target 200 juta sebulan ya. Kayak gitu. Nah, sebenarnya gini, benchmark untuk mengukur target itu layaknya seberapa, mungkin gue mewakili dari BOD direksi, ya sebenarnya bisa aja kan. Misalnya ke cover untuk cash flow aman itu satu orang target 300 juta per bulan. Lu nyari klien untuk apa? Ya untuk lu pakai jasa agensi kita. Ya kan, ujung-ujungnya begitu, nyari klien. Nah, mungkin gue mau bahas dari sisi direksi dulu kali, Coach. Sebetulnya sih, ya ini masih rame nih, lo pasti pada mau nyerang gue nih. Sebetulnya mah hak si perusahaannya. Loh, yang ditargetin siapa suruh lo mau gitu ya. Makanya gue bilang susah gitu di sini. Gaji lo sih oke, cuman lebih oke lagi kalau lo dapat bonus setelah lo mencapai target gitu ya. Kadang bonusnya lebih besar daripada gajinya. Iya. Itu satu. Dan yang kedua, gini nih gue mewakili BOD deh. Lah, kan kita ngasih bonusnya itu, insentifnya dengan ada target kan persentase. 300 juta kalau lo bisa tembus, semakin banyak lo dapetin omset, artinya kan bonusnya dia juga naik. Salah kami di mana?
Bukan angka kok, rupiah kok yang kita bilang project 1 juta sama lo jebolin project 1 miliar, lo dapat bonusnya 500.000. Enggak, kita kasih persentase. Artinya lo dapetin 3 miliar, bonus lo lebih gede 5%-nya, misalnya 2,5%-nya berapa? Berarti kenapa salah kami di mana? Dan lo mau gitu. Dan lo kejar itu. Nih, ini ada banyak sekali yang harus diurai ya, Der ya. Sampai gue jadi kering. Kita minum dulu ya. Oke, kita minum dulu ya. Bismillah. Jadi gini, saudara-saudaraku ya. Target tuh banyak yang salah kaprah sih, Der. Kenapa? Banyak yang di misuse. Gue kasih ilustrasi begini deh. Oke. Kita menargetkan bahasanya ya. Oke. Untuk punya produksi minyak sekian juta barel. Oke, boleh dong. Ya? Boleh dong. Boleh ya? Boleh. Ya. Kenapa? Karena tahun lalu kita, ini katakanlah misalnya 1 juta barel. Jadi tahun ini 2 juta barel. Positif dong, kan naik kan? Naik. Ya kan? Terus dari situ targetnya kemudian karena kita punya, ini gampang bego-begoan aja. Ada 1000 sumur. Maka tadi berapa? Sejuta kan? Sejuta. Ya kan? Dibagi 1000 berapa? Satu sumur tuh berapa? 1000 barel berarti ya. Oke. Karena naik jadi 2 juta barel. Jadi dibaginya jadinya 2000 barel per sumur. Iya. Bener kan? Bener dong. Sumurnya ngasilin segitu gak? Oh, ngomongin supply demand. Paham ya? Oke. Paham ya? Jadi nomor 1 gini, pada saat target itu ditentukan tanpa mengindahkan dapatnya dari mana ya? Kira-kira sumurnya bisa menghasilkan berapa ya? Itu bermasalah, berpotensi bermasalah. Kenapa? Karena target itu jadi target yang menunjukkan keberanian, yang menunjukkan kegagahan, ya. Wede, targetnya gede banget gitu. Tapi tidak menunjukkan bagaimana pencapaiannya. Maksudnya realistis apa enggak? Realistis atau enggak? Belum pernah ada pengkajian dari 1000 sumur yang ada. Kan ada sumur yang mungkin bisa ngasilin 4000. Tapi ada sumur yang mungkin 400. Ada sumur yang mungkin 0. Karena udah gak keluar lagi, bener gak? Oke. Bener gak? Oke. Kenapa itu gak bisa diaplikasikan? Jadi gue gak akan mengomentari dulu penetapan target besarnya sebelum gue memberikan pemahaman soal bahwa yang namanya organisasi itu dan individu itu bentuknya kayak begini nih. Makanya gue udah tayangin nih. Mana sih? Ada cuaca, ada benih, ada tanah. Oke. Yang dilakukan oleh organisasi itu adalah memastikan tanahnya gembur. Gue ulangi, tugas organisasi itu bukan menentukan cuaca, tapi memastikan tanahnya gembur. Kenapa? Supaya saat benih yang ditanam itu dia bisa tumbuh dan terus tumbuh. Nggak cuma tumbuh hari ini, tapi besok tumbuh, lusa tumbuh, tahun depan tumbuh, 3 tahun lagi masih terus tumbuh. Dan semoga benih yang ditanam itu pohon beringin, bukan pohon toge. Karena kalau pohon toge cuma tumbuh sedikit, selesai, lo mesti dipanen gitu ya. Lo toge man gitu. Tapi pengennya kan beringin. Dan kalau beringin nggak bisa langsung bisa memberikan hasil. Butuh waktu tahunan untuk bisa beringin itu jadi besar, betul ya? Betul ya. Nah, bagaimana persepsi bahwa tugas korporasi itu menggemburkan lahan, bukan mengatur cuaca. Nah, sekarang banyak organisasi itu mengambil peran mengatur cuaca. Karena tahun lalu itu 1000 barel, sejuta barel, tahun ini 2 juta barel. Maaf ya Pak ya, maaf Pak. Bapak punya kuasa dari mana untuk mengetahui bahwa bisnis-bisnis itu, sumur-sumur itu akan menghasilkan sesuai yang Bapak mau? Oke. Gini coach. Kan wajar dong targetnya bertambah. Kemarin aja tercapai. Wajar apabila dibarengi oleh pemahaman kenapa bisa bertambah. Iya kan mereka forecasting, mereka proyeksi. Nah, proyeksinya itu didasarkan apa? Proyeksi itu bukan karena supaya lo kerja. Karena kebanyakan yang terjadi misuse dari KPI itu adalah kenapa KPI dimunculkan dan kemudian tiap tahun naik? Karena supaya kerja. Akhirnya memang KPI itu tidak untuk dicapai 100%. Kalau gue tahu perusahaan ini targetnya itu target bener supaya perusahaan ini gak kolaps, butuh 500 juta per bulan, gue akan nargetin 1,5 miliar. Kenapa? Jadi kalau cuman terpenuhi 30 atau 40%, gue masih selamat. Targetin setinggi-tingginya. Kan gak, maksud gue gini, itu kayak bohongin diri lo sendiri gitu. Lo bikin target yang lo tahu gak akan tercapai. What's the point?
Yang ngejar target itu. Iya, nggak mungkin tercapai. Lu sendiri udah tahu nggak mungkin tercapai, ngapain lu jadiin target? Kayak misalnya gini, kayak yang paling gampang gini deh. Maaf ya, ini ilustrasinya bukan anak hijrah banget gitu ya. Apa contoh? Kita ambil ibrohnya. Atau siapa yang paling cantik menurut lu deh? Siapa lah? Siapa yang pokoknya aduhai banget gitu. Pakai bahasa mana? Kalau pakai bahasa yang santun, nyokap gue. Bukan. Sofia Lacuba. Kan mancing iya kan, maksudnya Sofia Lacuba. Contoh, ambil ibrohnya. Contoh ya, gimana supaya gue bisa nikahin Sofia Lacuba? Nah, pertanyaan gini, lo kenal gak Sofia Lacuba? Ya kan. Terus nomor 2, Sofia Lacuba kenal nggak sama lo? Apakah lo ada interaksi? Nggak kenal sama sekali. Ya udah, itu namanya angan-angan. Oke. Nah, target juga sama. Ya, kalau lo udah ngerti bahwa tidak mungkin bisnis yang ada ini menghasilkan segitu, dan lo menargetkan itu bukan target, itu angan-angan. Dan kalau lo nebar angan-angan itu nggak sehat. Gini coach, target 500 juta untuk ngamanin cash flow. Nih gue ngewakili, lo dengerin dulu dong, nggak sebentar. Ini pembicaraan mewakili para direksi atau BOD teman-teman yang menonton juga, termasuk gue pribadi, karena gue di sini di posisi itu. Gini coach, gue pasti ada target lah untuk perusahaan, karena memang selaku ya BOD, ya sebut saja oke lah direktur utama gitu kan, dikasih solusi. Gini, kan untuk ngamanin cash flow, operasional berjalan, ya pasti kan ada target. Oke. Nah, targetnya itu kan misalnya 500 juta per bulan. Ini misal, tadi kan pakai contoh 500 juta. Kenapa gue suruh anak-anak nyarinya 1 miliar? Kalau dia nggak nyentuh 1 miliar, tercapai 500 juta. Iya. Nah, oke, itu sepakat. Oke. Tadi Coach Rani bilang, ya udah, lu angan-angan lu terlalu jauh, Der. Enggak, bahasa gue gini, Der. Gimana? Bahasa gue gini. Kan lu punya kebutuhan 500 juta. Gak ada yang salah dengan itu. Yeah. Gak ada yang salah dengan itu ya. Mengetahui berapa kebutuhan lu dengan jujur. Ya, karena kebanyakan gini, 500 juta, bilang aja 1 miliar. Udah gak jujur kan? Oh, enggak, jadi nomor satu, lu tahu kebutuhan lo. Benar ya, sepakat ya. Nomor 2, lu tahu duitnya datang dari mana. Jadi gak cuman gue tahu kebutuhan gue, nggak mau tahu gimana caranya lo cari deh itu market supaya bisa dapat 1 miliar. Nggak bisa. Kalau kita bilang 500 juta, kalau dia nggak tembus, kan jadinya 200 juta. Lalu terus yang gaji dia siapa? Nih gue gini ya, gue kasih matriksnya dulu ya. Nomor 1, parameter pertama kebutuhan lo. Sah, sohih. Parameter kedua, menurut lo secara sehat lo bisa mencapai laba berapa? Ya, jadi kalau misalnya 500 juta tuh bakbo ya. Jadi nggak untung nggak rugi gitu. Bakbo tuh. Iya kan? Ini bahasa zaman dulu banget. Oke, gue mau menargetkan untung katakanlah 30%. Ya, jadi 30% dari 500 juta berapa? Ngitung dulu. 150 juta, 650 juta. Oke, jadi kami punya target 650 juta ya, dengan untuk target. Sampaikan dengan jujur. Tidak ada yang salah sampai di sini. Dan yang lu harus lakukan setelah ini, dan ini yang kerap tidak dilakukan banyak organisasi, yuk kita bongkar. Kita bisa mendapatkan 650 juta. Sorry, gue rewind lagi. Daripada 650 juta kita tambahin cushion yuk, supaya jadi lebih semarak. Ya, 650 juta itu adalah dengan untung. Tapi untuk supaya semarak, kita jadikan 1 miliar. Tapi lu bilang, paham ya? 1 miliar ya? Nah, sekarang yang perlu dilakukan, kita dapatnya dari mana 1 miliar? Nomor 1 kita lihat dari bisnis yang ada dulu, apa aja ya? Revenue bisnis yang ada, revenue streamnya yang sudah ada, ya, mulai dari channelnya, ya kan, mulai dari perusahaannya dibedah. Kayak misalnya, kasih solusi itu ada kerjasama dengan pemilik brandnya rata-rata brand kosmetik, ya, dari brand kosmetik kita pahami kenapa ya mereka tertarik di kita ya, apa ada episode tertentu, dan kalau mereka tertarik sama kita, apakah mereka akan melakukan hal yang sama, atau kalau ia mau melakukan hal yang sama bisa lebih besar lagi sponsorshipnya. Gitu ya. Jadi untuk kosmetik, setelah kita meneliti, kita mempunyai produk-produk yang bisa kita tawarkan kepada mereka, targetnya adalah X. Kenapa? Karena kita tahu dia punya kapasitas, dan kira-kira kan ada mixnya lagi. Kalau gue naruh satu perusahaan kosmetik, ini narik perusahaan kosmetik yang lain nggak? Atau kemudian malah perusahaan kosmetik yang lain malah nggak mau?
Karena pengennya eksklusif. Ini kan juga harus perlu dibahas kan. Dong. Jadi nggak mungkin lo bisa mengatakan karena satu perusahaan kosmetik itu memberikan 100 juta, berarti kita targetkan 10 perusahaan kosmetik. Itu nggak masuk akal. Yang biasa karena terjadi time begitu. slotnya lo nggak ada, ya kan nggak ada alasan untuk meyakinkan 9 perusahaan yang lain. Dan yang satu nggak mungkin dari spending 100 juta jadi 1 miliar kecuali lo punya sesuatu yang membuat dia tertarik, betul nggak? Jadi pembahasannya itu bukan cuma dari paradigma kebutuhan organisasi, tapi apa yang kira-kira bisa dibuat oleh organisasi supaya membuat yang lain tertarik. Gimana ya sumurnya ini bisa menghasilkan lebih banyak? Gimana ya sumurnya ini bisa menghasilkan lebih lama? Atau gimana ya ada sumur-sumur baru? Pernah nggak ada pembahasan itu? Pembahasan ini tidak boleh terjadi di kepala pemimpinnya saja. Nggak boleh di kepala Pak Direktur doang. Ini harus menjadikan obrolan bersama. Kamu udah interaksinya berapa kali? Pertemuannya seperti apa? Apa yang membuat dia memutuskan untuk mengambil tawaran dari kita? Kenapa dia akhirnya mau bayar 100 juta? Kira-kira dia mau nggak bayar 100 juta lagi untuk siklus berikutnya? Apa yang bisa bikin dia bayar 100 juta lagi? Apa yang bisa dibikin dia bayar bukan 100 juta tapi 200 juta? Sudah pernah dibahas atau belum? Indikasinya apa? Diskusinya kayak gini. Bukan karena perusahaan ini 1 miliar tahun ini, perusahaan itu 100 juta, gue nggak mau tahu gimana caranya. Mulai siklus berikutnya 300 juta. Nggak ada obrolan yang cerdas. Lo nggak ngeburin tanah, lo madetin tanah. Jadinya talent terbaik bukannya dia tinggal dan bertumbuh kembang, cabut. Kenapa? Karena lo nggak peduli. Kenapa dia mesti peduli? Lo cuman membuat kepedulian dia hanya pada bonus yang dia terima. Bagus nggak? Bagus. Cuman nggak cukup. Kan harus ditunjukkan bagaimana bonus itu bisa tercapai. Bagaimana organisasi itu membantu. Kan nggak bisa cuman gue nggak mau tahu gimana caranya, lu udah kerja di sini, gue udah bayarin gaji lo, pokoknya cari deh itu market. Nggak bisa lah. Nggak bisa. Dan lo yang mestinya mempunyai pemahaman tentang cuaca gimana, bukan lo yang nentuin ya. Dan pastikan yang lo hire, yang lo pekerjakan itu bukan benih toge. Caranya benih beringin. Benih beringin, benih mangga, benih durian, apapun itu. Tapi jangan benih toge. Jangan benih bayam. Iya, pengennya cuman set, selesai, bubar. Hari ini muncul, besok nggak muncul. Bener nggak, Der? Kayaknya yang terakhir itu kayaknya mengarah pada saya tuh yang terakhir tuh. Barusan saya curhatkan. Aduh maaf ya. Jadi gini nih, gue kasih tahu ya, maaf pakai bahasa Inggris ya. Ya, yang namanya KPI itu saudara-saudara sering diomongin tapi tidak dipahami. Dan akhirnya buat korporasi susah sendiri. Kenapa? Satu, dia udah pelik mengejar target. Kedua, dia pelik nyari orang yang bisa ngejar target. Dua kepelikan loh, men. Iya sih. Dua kepelikan. Oke. Ini kalau kita ngomongin target, achievement ditentukan nantinya, misalkan dia nggak achieve itu, perusahaan wajib ngasih punishment nggak? Karena achievement biasanya berbanding lurus sama punishment. Ini yang menarik ya. Ada satu, gue lupa yang meneliti siapa, tapi dia menyebut bahwa kurang lebih bunyi penelitiannya gini: stick and carrot only works for donkeys. Kenapa jadi, analoginya gitu? Stick and carrot, stick itu kan stick buat mukul ya, sama carrot tuh wortel. Itu hanya berjalan untuk keledai. Jadi ini hanya efektif untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya manual. Contohnya? Jadi pekerjaan-pekerjaan yang tidak menggunakan kognitif. Pekerjaan-pekerjaan misalnya dengan segala hormat buruh, ya, yang menjual waktu saja. Ini positif. Ini kognitif. Bukan. Ini efektif. Jadi misalnya kalau lo mestinya jaga 8 jam, lo cuma jaga 6 jam, 2 jamnya kalau lo nggak datang, gue ambil dari gaji lo. Itu efektif. Cuman jam jaga soalnya. Tapi apabila soal target menarget seperti ini, itu sama sekali tidak efektif, bahkan demotivasi. Kenapa? Karena pekerjaannya kognitif, kompleksitasnya besar. Yang menentukan dia berhasil atau tidak berhasil bukan dari langkah dia masuk kerja aja. Kalau dia kerja kan udah jelas, gue datang ke tempat pekerjaan dan gue tinggal selama 8 jam. Kalau kemudian gue memilih 6 jam, kesalahan sepenuhnya ada di gue. Kecuali kalau dia bisa membuktikan dengan alasan apapun itu bahwa itu bukan kesalahan dia. Ya kan, misalnya ada kecelakaan, ada siapa yang meninggal atau apapun itu. Tapi secara umum sepenuhnya kendali itu ada di dia. Sekarang gue balik.
account itu tadi. Untuk bisa mendapatkan dari 100 juta menjadi 200 juta, itu kenaikan 100%. Yang menentukan siapa? Apakah misalnya orang ini nelpon setiap menit, itu otomatis bisa mendapatkan? Bukannya mendapatkan, lu malah di-block. Belum tentu. Iya. Benar gak? Ganggu. Penentunya bukan dia. Jadi di situ ditunjukkan punishment itu hanya efektif untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya manual, bukan kognitif. Oke. Jadi nggak semua bisa ditetapkan adanya punishment yang ada kaitannya sama achievement. Nggak bisa. Oh ya. Jadi karena lo nggak mencapai, lo dihukum. Waduh, itu buruk sekali. Iya, biasanya salah satu ini jadi ngomongin ya dengan cara yang baik sih. GE itu pernah punya CEO namanya Pak GE itu Glodok Elektronik. General Electric. Iya. Ya, dia punya prinsip namanya 70 20 10. Maksudnya gimana? 70 itu rata-rata. Pokoknya orang berdasarkan kinerjanya mereka tercapai lah 70. Oke. 20 itu yang di atas rata-rata. Mereka boleh milih mau ditempatkan di mana, dapat bonus, dapat liburan dan seterusnya. Yang bottom 10% itu pasti dipecat. Pasti dipecat. Indikasinya? Bottom pokoknya lu ada di bawah kan 20, 70, 10 kan. Pokoknya lu ada di bawah, lu dipecat. Nggak ada indikasi apa-apa kalau berdasarkan ukuran performance lo, KPI lo, lo di paling bawah 10%, lo dipecat. Terus? Jadi setiap tahun pasti ada yang dipecat. Iya dan dong. Bahasanya adalah gini, ya kan lebih baik dipecat sekarang daripada nanti. Terkesan baik ya. Iya. Cuman pertanyaannya gini, kita kan nggak tahu seluruh, bisa jadi dia mencapai target ya, tapi karena yang lain lebih tinggi, jadi nggak ngejar. Dia nggak muncul ke permukaan, nggak kelihatan. Bukan nggak muncul ke permukaan, dia ada di bottom. Tapi bottomnya ini bottom yang tinggi sebenarnya. Iya. Tetap dipecat. Jadi it has nothing to do with performance sebenarnya. Dan ada satu miskonsepsi besar yang menurut gue perlu dikoreksi di sini. Itu sama sekali tidak mendidik. Ya, ini tidak memberikan gambaran kenapa itu tercapai. Kenapa satu target itu tercapai? Nggak bisa. Loh, tapi gini coach, kalau memang misalkan achievement itu memang dia nggak achieve, kita kasih punishment, let's say. Terlepas dari memang nggak bisa semua lini itu ada punishment ya kan? Tapi kan itu menjadi tolak ukur bahwa dia tuh harus ditegur apapun caranya. Karena biar berubah. Kan bagaimanapun kan nanti kan ngaruh ke cash flow perusahaan. Asumsi kita ada kesalahan, sehingga performance dia buruk. Pastikan asumsi itu tervalidasi dulu. Karena jangan-jangan kinerja dia itu buruk bukan karena kinerja buruk, tapi karena kinerja yang lain jauh lebih baik. Oh, paham ya? Dan ya. Ini tidak bisa disamaratakan. Makanya kemudian pola KPI itu bahasanya apa ya? Diperbaiki, dilengkapi dengan yang namanya OKR. OKR itu apa? Objective Key Results. Ini namanya OKR nih ya. Mana nih? Okay. Bahasanya ya. Jadi objektifnya itu didefinisikan bahwa perusahaan ini akan mencapai berapa tadi 1 miliar. Ditambahin 1 miliar yang berasal dari A sekian. B sekian. C sekian. Oke. Jadi step revenue stream didefinisikan. Dan apabila A tidak tercapai, maka yang bisa dilakukan adalah ini. Perusahaan mempunyai strategi untuk yang satu namanya eksplorasi, mencari ladang minyak baru. Yang satu lagi namanya eksploitasi, memastikan ladang minyak yang ada jadi lebih dalam. Untuk bisa mendapatkan ini, maka ada peran-peran yang dibutuhkan. Karena jangan-jangan orang yang bisa mendapatkan account baru itu punya apa bahasanya ya, keterampilan, keahlian yang berbeda dengan orang yang mengelola account. Mungkin nggak? Iya. Ada orang yang emang senengnya tuh excitementnya dapetin account baru, tapi abis itu dia tinggal. Tapi ada juga satu sisi yang memang existing. Ada yang memang sangat baik mengelola hubungan baik. Iya. Jadi kalau sama dia nyaman. Kenapa? Karena dia akan selalu masih ini. Nah orang yang tadi ini yang menjaga hubungan ini, kalau disuruh nyari account baru nggak bunyi. Iya. Benar gak? Betul. Kenapa nggak berikan kesempatan untuk orang menjadi yang terbaik di area di mana dia bisa jadi yang terbaik? Istilahnya hunter sama farmer. Ya, kenapa hunter sama farmer lo suruh musuhan? Biasanya gitu. Hunter sama farmer kerja sama aja. Kalau udah ada yang di hunternya dapat, ya udah lo udah dapetin account, kasih ke farmernya. Kan keasikan lo dapat account baru dan lo bisa terus melakukan itu. Sementara yang satu lagi keasikan lo adalah mengelola account yang sudah ada. Tapi targetnya jadinya
bonusnya kan jadinya buat si farmer dong. Nah, makanya penetapan bonusnya itu tidak boleh didasarkan pada siapa yang dapetin. Karena kalau siapa yang dapetin abis dapet terus nggak dapet lagi, kan repot. Maksud satu organisasi isinya hunter melulu. Ya, jadinya ada proporsi pembagian yang jelas. Biasanya rebutan soalnya nih klien gue nih, account gue nih, ini klien gue nih. Soalnya kan lumayan persentasenya. Ntar yang fee-nya bisa gue tunjuk adalah kesalahan itu adalah si desainernya. Desainer KPI-nya itu karena hanya fokus pada result bukan pada proses. Yaitu bahasa kata-kata yang pokoknya kalau udah dimulai dengan gua nggak mau tahu. Ya, lo mau tidur jam berapa, lo mau nggak ke kantor, lo mau nyungsep terserah, yang penting itu udah nggak masuk akal. Itu udah buruk. Bosnya adik gue itu yang sebelumnya. Nah, itu udah buruk. Jadi sebenarnya keberuntungan buat adik lo udah nggak di situ. Iya betul. Karena beban berat itu kalau jauh sekarang udah beda banget. Paham ya? Happy banget sekarang. Karena kita nggak akan diminta sesuatu yang di luar kendali kita. Pertanyaan yang ada di dalam kendali kita tahu nggak apa aja. Dan itu sudah dibuat lebih spesifik nggak? Nah makanya OKR itu bahasanya adalah objektifnya itu mesti clear. Key resultnya dari objektif ini juga mesti clear. Dan inisiatifnya clear. Ya. Mesti gimana sih elemen OKR itu? Ya goalsnya itu harus dibikin clear. Dan goalsnya itu mesti inspiring. Nggak bisa cuman kita bilang, lo mau gaji kan? Ya. Supaya lo bisa gaji perusahaan ini butuh 1 miliar. Dan untuk itu lo butuh bawa masuk 500 juta. Sampai ketemu minggu depan. Nggak bisa, inspiring itu harus gini. Kasih solusi membutuhkan orang-orang yang nggak cuman peduli akan hidup dia. Tapi peduli akan orang-orang yang mungkin kita nggak kenal. Orang-orang yang sekarang sedang mengambil peluang untuk bisa bekerja sendiri dengan segala macam keterbatasan, dengan segala macam ketidakpunyaan. Dan tugas kasih solusi adalah memberdayakan mereka supaya untuk perkara-perkara tertentu mereka bisa langsung merujuk ke kasih solusi. Terkait dengan itu, kita membutuhkan dukungan dari beberapa sponsor. Sponsor ini punya kepedulian sama terhadap para UMKM. Sehingga keselarasan itu bisa memastikan kerja bareng yang asik. Lain kan, inspiring, lebih dapat kan. Enggak, gue nggak mau tahu, terserah lo, nggak bisa, nggak gitu. Dan kita ajakin ngobrol. Kira-kira menurut lo perusahaan yang selaras dengan kita apa ya? Gitu. Jadi make goals clear. Nomor 2, make goals itu inspiring. Dan dipublikasikan. Ingat kata gue tadi nggak boleh bohong. Ya kan? Kalau ternyata lo butuhnya cuma 200 juta, lo ngakunya butuh 1 miliar, dan itu ketahuan lo bohong, kira-kira anak buah lo, katakanlah gini, lo jadi anak buah, bos lo ngibul kayak gitu, kesel nggak? Kesel. Buka aja secara jujur. Perusahaan ini butuh sekian dan untung sekian, supaya seru tambah sekian. Ya. Make goals public. Catat teman-teman ya, ini terutama buat para CEO nih. Ya. Iya benar. Dan selalu measure progresnya. Progresnya itu bukan dari berapa duit yang didapat aja, itu metrik yang paling gampang, yang paling nggak mikir. Tapi metriknya gini, gimana sih supaya lo bisa dapat 10 account baru? Proses dapat 1 account dulu gimana ya? Lo kontak berapa possibility ya, berapa potential klien ya? 30. Berarti kalau kita mau dapat 10 account, yang kita harus kontak berapa? Berdasarkan pengalaman yang satu. Dikali aja 300. Iya. Udah punya list 300 belum? Siapa aja? Hari ini lo mau kontak berapa? Hari ini 1. Hari bulan ini kita punya target 10 account. Kalau hari ini lo nelpon cuma 1, kira-kira bakal ngejar gak? Apa besok lo mau telepon 150? Kan gak mungkin. Ya, jadi progresnya itu dibuat dalam bentukan yang bite size. Hari ini saya akan menelpon 15 perusahaan. Lebih dalam lagi, kualitas percakapannya seperti apa? Lo ngobrol dengan siapa? Dia berapa level dari CEO-nya? Apa kebutuhan mereka saat ini? Apa yang seru tentang organisasi itu? Apa yang pelik lagi dihadapin sama perusahaan itu? Dan itu mesti lo dapat dari 300 perusahaan. Wow. Clear nih kalau kayak gini. Ya. Jadi gue udah dapat untuk perusahaan ini. Ingat yang tadi ya. Gue butuh bantuan karena gue nggak mungkin ngerjain 300 perusahaan sendiri. Gue butuh tim yang bisa membantu memetakan ya di industri ini siapa yang bersaing dengan apa, ya apa yang lagi seru, apa yang jadi bahasan, ya supaya pada saat gue ngomong ke orang udah jelas nih
Kan lebih seneng ya orang cuman hao-hao, Pak saya mau nawarin ini. Ingat ya yang kita sempat omongin, jangan-jangan lu berpikir lu bermanfaat padahal lu memanfaatkan. Pada saat lu telepon gak mempunyai gambaran apapun tentang orang yang lu telepon, lu cuma nawarin. Oh itu banyak banget tuh. Dia gak representatif sama siapa yang lawan bicaranya dia tuh. Dia cuma ngomong aja, Bapak mau gak tertarik untuk ini. Aduh. Dan itu tingkat keberhasilannya rendah sekali, di bawah 1% malah. Iya, betul. Apa artinya lo harus telepon 1000 orang? Mestinya kan kita bisa lebih cerdas dari itu ya. Iya. Apalagi ini key account. Paham ya? Makanya kemudian terakhir, failure itu bukan keburukan, failure itu ruang untuk belajar. Gue ditolak. Wah, kenapa ya gue ditolak? Karena gue gak mempersiapkan jawaban terkait dengan ini. Ini bisa gue persiapkan untuk yang klien berikutnya, potensial klien berikutnya. Gitu ya. Jadi prosesnya itu berkembang bersama. Nggak dikunci ke gue nggak mau tahu gimana caranya hari ini lo udah dapat berapa. Dibedah jadi hal-hal yang kecil-kecil dan bisa terukur dengan mudah actionnya. Karena lebih mudah mengukur action daripada mengukur result. Result kan kita nggak tahu. Lo ternyata kemudian ada freeze atau ada inflasi besar. Emang itu dalam kendali kita. Kayak tiba-tiba kerespon gitu misalnya negara. Ya. Paham ya? Iya kan? Emang kayak pandemi kemarin itu nggak memberikan efek kalau lo kemudian punya usaha, ya usaha catering. Habis. Menyenangkan sekali kan kalau kemudian gue nggak mau tahu gimana caranya, ini emang lagi pandemi, tapi lo harus naik 200%. Kalau kemudian tidak ada pemikiran, nggak mungkin Pak kita bikin ini, kita mesti shifting ke yang lain. Nah, iya kan? Shiftingnya antar makanan ke rumah. Caranya dari mana? Oh mungkin kita bisa showcase dulu, membantu orang-orang yang lagi butuh, dan kita minta donor dari orang-orang lain untuk bantuin kita. Kan banyak cara. Tapi kalau nggak ada diskusi itu gimana ceritanya? Iya. Makanya terjadinya pivot ya. Iya. Perusahaan-perusahaan ya. Itu berarti pinternya antara si pemilik perusahaan dengan pegawainya. Betul. Ada kedekatan yang baik, dan ini bukan konsep baru. Ya, yang namanya OKR ini sudah ditemukan sama Pak Peter Drucker tahun 54. Tapi saat itu Management by Objective. Terus dikembangkan oleh Pak John Doerr. Pak John Doerr itu adalah salah satu angel investor Google, dan dia membawa ini ke Google, dan kemudian sekarang OKR itu menjadi semakin populer, bahkan digunakan oleh banyak perusahaan-perusahaan besar. Ingat, jangan melihat terlalu hitam putih linear interaksi antara lu dengan tim lo sebagai stick and carrot itu tadi, sebagai reward hukuman. No, nggak seperti itu. Dan ini yang paling penting, pisahkan diskusi antara kinerja dengan diskusi pengembangan. Kebanyakan tuh disatukan. Biasanya gabung bener. Iya. Satu ya udah business development aja misalnya. Digabung tuh. Wow, menarik guys. Nih panjang ya. Ngebuka mindset banget loh. Iya. Dan kalau sekarang pertanyaannya, perusahaan gue dihadapkan pada kondisi seperti ini gimana? Nah ini menurut gue kan salah satu alasan coach kasih solusi ada, kita coba bantu kasih solusi. Coba sampaikan apa yang lo hadapi. Kalau perlu lo gandeng bos lo untuk ikutan di dalam obrolan ini. Kirimkan ke kami informasi tentang misalnya lo punya target apa sih? Ya kan? Barangnya apa sih? Ya kan? Atau servisnya apa sih? Pencapaian lo sebelumnya bagaimana sih? Dari mana aja? Dan rencana lo mau dibuat apa? Nah ini kita jadikan pembahasan kayak kita bahas gaji kemarin gimana? Boleh. Ya kan? Berarti sekarang kita menyasar kepada teman-teman para marketing, ya sales. Dan kita kalau bisa mereka ajak bosnya. Boleh. Iya kan? Sepakat. Jadi kalau ada, kan ini bukan Rene sama Derry sok tahu gitu ya. Ini harusnya begini. Mungkin ada yang sudah menjalankan pola OKR ini. Jadi kita bisa membagikan baik yang lagi butuh support, sama satu lagi yang emang udah berhasil. Kita bisa belajar nih dari yang berhasil nih. Gimana sih cara lo mengendalikan memainkan target ini di perusahaan lo, sehingga target bukan sesuatu yang mencekam, bukan jadi obrolan yang dihindari, tapi jadi obrolan yang asik. Boleh. Dua ya. Dan informasinya apa tadi ya Der ya? Kasih tahu. Iya, dari perusahaan sendiri dulu deh misalnya. Perusahaannya informasi yang gue butuhkan supaya bisa kita bahas ya. Bagaimana membedah ini ke dalam satuan OKR yang asik. Bisnisnya apa? Jasanya apa? Satuan. Satuannya itu seperti apa? Revenue streamnya juga perlu. Kalau boleh dikasih tahu, dan proporsi pemenuhannya seperti apa. Atau nggak usah uangnya, nggak usah pendapatannya, tapi lebih tepatnya. Ya misalnya kayak revenue streamnya gue ada 5 revenue stream nih dari perusahaan gue. Apa aja? Ini dari lewat ladang masuknya duit tuh dari apa aja misalnya. Dan dikaji.
dari ladang ini udah berapa persen dieksploit. Karena ini baru 20%. Ya kan, perusahaan yang baru mulai kan biasanya rendah-rendah. Ya kan, karena perusahaan banyak yang belum dikontak, banyak yang belum diketahui. Nah, berapa persen? Atau jangan-jangan udah mature banget, jadi udah 100%, nggak ada lagi ruang untuk tumbuh. Nggak ada yang tahu. Nah, dengan melakukan drill simple ini, lo akan melihat mengejar target itu bukan kerja rodi, bukan kerjaan yang semena-mena, tapi jadi kerjaan yang mengasihkan. Boleh. Gitu sih. Jadi nanti apa kira-kira bergen dia ke perusahaan? Contoh misalnya, perusahaan gue misalnya ngirimin email nih, email atau komen di bawah ya teman-teman ya. Kalau misalkan di komen takut dibaca sama bosnya, ngirimin email aja. Ngirimin email misalnya perusahaan gue begini, revenue streamnya itu dari ini, menghasilkan sekian. Jabatan gue adalah seorang account eksekutif atau mungkin business development. Ya memang berkutat pada target biasakan. Tapi targetnya yang untuk revenue ya. Kita ngomongnya fokusnya di situ ya. Nah, kira-kira apa nih coach yang menjadi tolak ukur dalam artian memang targetnya yang nanti diotak-atik, contoh, berarti coach Rani akan bahas nih target gue 300 juta per bulan. Gue butuh tahu gimana nih produk dan servicenya apa. Jadi dijelasin singkat aja. Kayak misalnya gue jual kayak waktu itu under deal mobil gitu ya. Artinya marketnya itu kan apakah bengkel, apakah perusahaan car manufacturing. Jadi kami, Derry dan Rene butuh tahu yang beli produk lo tuh siapa. Dan selama ini yang beli produk lo itu kasih proporsi aja. Yang selalu beli berapa persen, yang baru berapa persen kontribusinya. Gitu. Jadi kami tahu lo lebih banyak eksplorasi atau eksploitasi. Sama karakteristik lo sendiri lebih suka yang mana. Nah, kalau bisa nanti kita coba bedah sama-sama. Kalau perlu bahkan ada bos yang memang sangat willing untuk berbagi kisah suksesnya. Apa sih yang bikin lo efektif banget membuat misalnya lo 5 tahun terakhir selalu tercapai target-targetnya. Karena lo mampu membedah itu. Berbagi ke kami juga. Boleh. Pengalamannya. Jadi kita belajar satu sama lain. Boleh. Nanti goalsnya gimana kalau memang ternyata targetnya dia ketinggian? Masa dia bawa ke perusahaan, bos, gue udah habis nonton coach kasih solusi. Kata coach Rene, ini gak wajar nih targetnya. Itu bahaya juga ya kalau misalnya seperti itu. Makanya gimana nih goalsnya nih? Nomor satu kan kita membalut kebenaran dalam kelembutan. Ya, jadi yang perlu kita lakukan adalah pembenahan dari yang ada dalam kendali lo saja. Jadi misalnya lo dibebankan 1 miliar, lo memahami 1 miliar itu dari mana. Kalau misalnya lo tahun lalu 100 juta, sekarang lo dibebankan 1 miliar, lo mesti dapat gambaran dan lo mesti punya keberanian untuk bertanya kenapa gue dibebankan segini. Dapat. Ya kan? Dan kalaupun enggak, itu jadi bahan obrolan paling enggak ya dengan kami. Kita bisa bantu untuk coba menalarkan gimana ya supaya ngomong sama bosnya supaya masuk akal. Ini gitu. Baru keren. Iya kan? Sip. Gitu. Kita bahas ya. Ini seru banget soalnya menurut gue. Problem yang biasanya membebani pikiran seperti adiknya Derry yang nggak tidur sampai menjelang subuh itu bisa diurai di sini. Karena nggak ada gunanya juga lo apa istilahnya ya, teriak-teriak ke pohonnya kan nggak mungkin nyautin balik gitu ya. Jadi kita melakukan langkah-langkah yang kemudian bisa direspon dengan positif. Boleh cek di deskripsi email atau tulis kolom komen deh. Nanti kita bahas next week. Coach kasih solusi.